Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah teori-teori politik ya. Ini adalah pertemuan keempat dari mata kuliah teori-teori politik dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud kekuasaan, apa yang dimaksud dengan wewenang dan apa yang dimaksud dengan legitimasi ya. Harapan akhir setelah teman-teman menyimak perkuliahan ini, ya, harapannya adalah teman-teman sekalian mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan, apa yang dimaksud dengan wewenang, dan apa yang dimaksud dengan legitimasi. Ya. Baiklah, mengawali perkuliahan tentang kekuasaan, wewenang, dan legitimasi, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Dan barangkali mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Seringkali istilah kekuasaan itu disebut-sebut oleh banyak pihak, ya, dari politisi, birokrat, pegawai-pegawai di kantor, ya, di dalam kehidupan keseharian kita, bahkan pedagang bakso keliling atau penjual bakso keliling pun seringkali menyebut istilah kekuasaan. Tapi, tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan kekuasaan sebenarnya? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kita awali dari sini. Ya. Pada dasarnya, ya, penjabaran tentang apa itu kekuasaan tidaklah bersifat tunggal, ya. Jadi para ilmuwan politik, para sosiolog berusaha, ya, mencari definisi kekuasaan atau membentuk, mengkonstruksi definisi kekuasaan, tapi memang tidak pernah ada kata sepakat, ya. Seringkali, ya, ketidaksepakatan ini, ya, menyebabkan penjabaran tentang kekuasaan menjadi agak tidak jelas, ya. Ya. Nah, namun demikian kita bisa pinjam beberapa pakar ya, beberapa ahli ya di bidang politik dan sosiologi, misalnya Max Weber, Laswell, Godwin, ya Anda bisa lihat di slide ya, berbagai definisi klasik tentang kekuasaan ya, yang pada intinya ada satu benang merah di dalam ya di sana bahwa sesungguhnya kekuasaan itu dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya, baik secara kelompok maupun secara individual ya. Kata kuncinya adalah mempengaruhi, kemampuan mempengaruhi orang lain ya. Apa artinya? Artinya adalah kekuasaan ya, ini sesungguhnya bisa ditegakkan ya melalui berbagai bentuk ya. Dalam upaya mempengaruhi orang lain itu tentu caranya bisa bermacam-macam ya. Pertama dengan kekerasan yang bersifat fisik ya, sanksi ya, kemampuan meyakinkan ya, bahkan argumentasi ahli ya. Jadi kekuasaan ini dalam bentuk yang paling kasar bisa ditegakkan atau didemonstrasikan melalui kekuatan fisik ya, Pak Polisi dengan senapannya ya, tentara dengan senjatanya, bahkan yang paling halus ya juga bisa didemonstrasikan melalui argumentasi ahli. Karena dokter punya pengetahuan tentang kesehatan diri Anda, maka dia punya kuasa terhadap pasiennya. Anda tidak boleh merokok, Anda tidak boleh minum minuman keras, Anda tidak boleh makan di malam hari. Artinya dia punya power. Jadi yang prinsip yang kedua adalah ya, dalam power relationship, hubungan kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak yang lain ya. Artinya selalu ada hubungan yang tidak seimbang atau bersifat asimetris. Ya. Lalu apakah setiap orang bisa dan berhak mempengaruhi bahkan memaksa pihak lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita akan pinjam satu konsep ya yang dinamakan dengan wewenang ya. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan wewenang? Ya, barangkali ada beberapa teman di sini yang menyimak kuliah saya dan mengetahui tentang apa itu wewenang. Boleh ya memberikan komentarnya di WhatsApp group ya. Nah, kalau kita bicara tentang wewenang, ya wewenang itu diartikan sebagai ya kemampuan untuk memengaruhi ya dan juga diartikan sebagai hak untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain tersebut. Ya. Jadi ada semacam perasaan berhak untuk mempengaruhi. Ya, bisa mempengaruhi dan berhak mempengaruhi. Berhak untuk mengeluarkan perintah, berhak untuk membuat peraturan-peraturan. Ya. Berhak untuk mengharapkan kepatuhan dari orang yang diperintah atau orang yang dikuasai.
ya. Nah, kalau kita bicara tentang wewenang, Max Weber dalam kajian tentang wewenang, tentang kekuasaan ya, menyebut ada 3 bentuk atau jenis wewenang. Pertama adalah wewenang tradisional, kedua wewenang karismatik, dan ketiga adalah wewenang legal rasional. Ya, pertama adalah wewenang tradisional. Ya, wewenang tradisional ini bersifat tradisional. Ya, tradisional itu artinya kita punya hak untuk mengatur, mempengaruhi, karena itu kita dapatkan dari turun temurun, misalnya, ya. Dan masyarakat sudah menganggap itu hal yang wajar, ya. Dari turun temurun, anak raja, anak sultan. Nah, ini adalah wewenang tradisional, ya. Yang kedua adalah wewenang karismatik. Seseorang mendapatkan wewenang, ya, hak untuk memerintah, untuk mempengaruhi karena apa? Ya, dia dianggap punya persona, wibawa, ya. Bahkan dianggap memiliki kekuatan magis, ya. Biasanya ini melekat pada pemimpin-pemimpin spiritual, pemimpin-pemimpin politik, ya, seperti Mahatma Gandhi misalnya, Soekarno, ya. Itu adalah contoh dari wewenang karismatik. Yang ketiga adalah wewenang legal rasional. Saya punya wewenang untuk mengatur, untuk berkuasa, untuk memerintah, ya, untuk memaksa. Karena apa? Saya memang disuruh oleh undang-undang, diperintah oleh undang-undang, diperintah oleh aturan untuk, ya, memerintah, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita memiliki wewenang artinya akan selalu ditaati oleh masyarakat, ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan meminjam, ya, kita akan berselancar, ya, meminjam konsep legitimasi, ya. Jadi pertama, wewenang adalah perasaan berhak untuk memerintah, mengatur, ya, mempengaruhi. Legitimasi sebaliknya, perasaan bahwa dirinya menerima, ya, sepenuhnya dirinya menerima ketika dia dipengaruhi atau diatur. Ini yang dimaksud dengan legitimasi. Ya, jadi legitimasi semacam apa namanya, keyakinan, ya, dari pihak orang yang diatur bahwa memang wajar baginya diatur oleh si X, si Y, dan si Z, ya. Dia akan menerima dengan baik, dia akan menaati penguasa itu. Ya, ini yang dimaksud dengan legitimasi. Kembali ke Max Weber, ya, legitimasi juga terbagi dalam 3 bentuk, legitimasi yang bersifat tradisional, karismatik, dan legal rasional. Dalam legitimasi tradisional misalnya, patuhilah saya karena begitulah yang selalu dilakukan oleh semua orang selama ini. Nah, jadi orang menerima dirinya diatur karena memang sudah sewajarnya diatur, ya, masyarakat mengamini, ya. Kemudian wewenang karismatik, ya, patuhilah saya karena saya dapat menjamin hidup Anda, mengubah hidup Anda. Saya menerima untuk diatur karena dia orang yang saya anggap mampu menyajikan kehidupan yang lebih baik. Sementara yang terakhir adalah wewenang legal rasional. Patuhilah saya karena saya adalah orang yang diangkat menjadi penguasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ya. Dalam masyarakat modern, ya, wewenang dan legitimasi yang sifatnya tradisional dan karismatik ini semakin hari semakin pudar. Dan dalam masyarakat modern, birokrasi modern, ya, wewenang ini ditunjukkan, ya, dalam bentuk yang legal dan rasional. Baik, saya kira itu, ya, untuk perkuliahan hari ini. Ya, kita akan bertemu di pertemuan mendatang, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa Anda sampaikan di WhatsApp group, ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.